Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Stilistika Al-Quran, Bapak Muhammad Ma'mun M. Hum, yang sudah mengizinkan kelompok kami untuk menyampaikan materi melalui video. Nah, pada kesempatan kali ini saya Siti Novita Huljana dengan NIM 220402655 yang bertugas sebagai moderator, dan untuk pemateri ada Mbak Maghfiratur Rizka dengan NIM 2104026043 serta Mas Muhammad Ali Fatahillah dengan NIM 22040266066. Baik, langsung saja penyampaian materi mengenai gaya citraan Al-Quran atau uslub al-taswir fi Al-Quran akan disampaikan oleh Mbak Rizka. Oke, yang selanjutnya itu definisi stilistika. Definisi stilistika ini adalah ilmu yang menyelidiki penggunaan bahasa dalam karya sastra. Ini adalah ilmu interdisipliner yang menggabungkan linguistik dan estetika. Di dalam bahasa Arab, stilistika dikenal sebagai ilmu al-uslub yang berarti jalan. Dalam kajian stilistika, seluruh fenomena aspek kebahasaan termasuk sintoksis, morfologi, semantik, fonologi, leksikal, retoris, dan lainnya menjadi unsur-unsur komposisi kebahasaan. Stilistika Al-Quran adalah studi tentang penggunaan bahasa yang khas dalam menyusun kata, diksi, dan kalimat dalam Al-Quran. Fokus penelitian ini adalah mengungkapkan penggunaan bahasa dan ciri khas bahwa Al-Quran serta pengaruh penggunaan level-level stilistika pada ayat-ayat Al-Quran. Stilistika merupakan unsur komposisi kebahasan Al-Quran dan berhubungan dengan i'jaz Al-Quran atau mukjizat, serta menjadi bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Mukjizat Al-Quran dalam aspek kebahasaan meliputi susunan kata dan kalimat, nada dan gaya, keindahan dan ketepatan makna, serta keseimbangan redaksi Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu uslub al-taswir fi Al-Quran. Citra yaitu salah satu cara penulis karya sastra untuk menggambarkan secara jelas mengenai sesuatu hal yang sebenarnya itu abstrak. Melalui gambaran yang diberikan oleh penulis sastra, maka pembaca seolah-olah bisa melihat dan juga bisa mendengar apa yang dilukiskan di dalam teks, sehingga pembaca menjadi termotivasi untuk terus membacanya. Kemampuan pembuat karya sastra bertujuan membuat kata-kata indah sehingga menimbulkan imajinasi bagi pembaca menjadi seolah-olah nyata dalam kekuatan dari citra tadi. Dalam dunia kesastraan dikenal adanya istilah citra atau image atau citraan atau imaginer. Yang keduanya menunjuk pada adanya reproduksi mental. Citra adalah sebuah gambaran berbagai pengalaman sensoris yang dibangkitkan oleh kata-kata. Citraan di pihak lain merupakan sebuah kumpulan dari citra. Fungsi dari citraan adalah untuk menuliskan objek sehingga menimbulkan efek imajinasi bagi pembacanya. Dengan adanya pemakaian bentuk-bentuk citraan tersebut akan menjadi sebab dari mudahnya si pembaca memahami apa yang dituturkan dan digambar oleh penulis. Karena mudah untuk diimajinasi, maka pembaca akan lebih mudah memahami makna dari citraan tersebut. Yang selanjutnya contohnya akan dijelaskan oleh Mas Alif. Baik, kali ini kita akan membahas contoh dari citraan dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Ikhlas 1. Yang pertama, Al-Mustawa. Pada level at-taswiriyah atau imagery yang bertujuan untuk mengungkap atau menganalisa unsur-unsur pembangun keindahan dalam kalimat atau pada teks. At-taswiri atau pelukisan merupakan sarana favorit dalam gaya bahasa Al-Quran dengan lukisan indrawi yang dapat dibayangkan. Al-Quran melukiskan makna abstrak, suasana jiwa, peristiwa yang kasat mata, dan pemandangan yang dapat dilihat. Maka makna abstrak pun menjadi sebuah bangun atau gerakan, dan pelukisan at-taswiri yang dibayangkan bisa benar-benar hadir. Analisa level imagery pada surat Al-Ikhlas yaitu sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir berikut ini. Qul huwa merupakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mulia yang disebutkan dengan dhammi sya'an. Hal ini memiliki tujuan untuk ta'zim dan ijal, pengagungan. Allahu Samad adalah dua kata yang berbentuk makrifat dan berfaedah untuk taksis
atau pengkhususan. Lam yalid wa lam yulad pada ayat ketiga mengandung jinnas naqis karena terdapat perubahan harokat dan sebagian huruf. Qul huwallahu ahad adalah ayat pertama yang meniscayakan penafian kepada sekutu dan anak. Ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, merupakan taksis atau pengkhususan setelah ta'mim atau umum untuk menambah penjelasan dan penegasan terhadap apa yang disebut dengan tajrid dan tafrid atau pengesaan. Sedangkan kata-kata somad, ahad, lam yulad dan ahad adalah sajak mursah. Sajak mursah adalah sajak yang di dalamnya terdapat lafaz-lafaz dari salah satu rangkaian atau seluruhnya atau sebagian besarnya semisal bandingan dari rangkaian lain. Nah, berikut itulah tadi adalah contoh kecitraan dalam Al-Quran pada surat Al-Ikhlas. Terima kasih. Dari pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa studi analisis stilistika terhadap surat Al-Ikhlas sudah menunjukkan dan menampilkan keserasian estetika surat Al-Ikhlas, sebagaimana hal tersebut telah dianalisis melalui al-mustawayat atau level al-mustawa al-taswiri. Juga mengandung aspek taswiri yang berupa taksis, jinas nakis, dan sajak murosa yang turut mewarnai estetika pada surat Al-Ikhlas tersebut. Cukup sekian pembahasan mengenai gaya citraan Al-Quran. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.